Kembali lagi bersama kami di Regia Financial. Kali ini kita akan membahas tentang saham laba atau Green Power Group. Ini laporan keuangan yang kuartal ketiga ya 2024. Kita lihat di sini. Ini ada direktur utamanya yaitu William Ong. Untuk alamat domisili mereka ada di Peak Residence. Ini alamat domisili mereka Kuningannya di Jaksel. Alamat kantor ada di Jalan Raya Imam Bonjol. Kita lihat di Kabupaten Bekasi di Jawa Barat. Nah, ini untuk laporan kali ini nilainya itu tidak satuan penuh. Nilai satuan penuh tapi bentuknya itu rupiah. Jadi nanti dikasih saja dan 1 rupiah. Untuk kas dan bank kita lihat di sini dia mengalami peningkatan. Di mana dari 200-an juta sekarang menjadi 2,4 miliaran. Ini saya kalau mau kita bilang jumlahnya ini tergolong kecil ya. Piutang usaha di sini pihak berhasil bahwa ini ada meningkat nih. Pihak berhasil jadi ada 1,1 miliaran, persediaan dia berkurang kurang lebih sekitar 2 miliaran. Nah, dia ternyata persediaannya dia berkurang. Untuk total aset lancarnya dari 16 miliaran sekarang menjadi 22 miliaran. Nah, dia berkurang, sebenarnya dia meningkat ya. Tetapi kalau kita lihat dari persediaan dia berkurang ya. Nah, kita lihat dulu gimana dengan kinerjanya, apakah sudah membaik atau gimana. Kemarin dulu kami sudah pernah melihat laporan keuangannya ini agak sedikit rugi. Kemudian kita lihat total asetnya di mana dia masih oke lah ya. Untuk utang usaha kita lihat ini berkurang juga nih. Ini berkurang dari 1,9 miliaran menjadi 900-an jutaan. Nah, ini sampai ini memang agak kecil semua ya. Ini perusahaannya ini cukup kecil, makanya dia nilainya ini gak gitu besar. Nah, dia berkurang habis sekitar 1 miliaran. Total hutangnya dari 3,9 menjadi 2,8. Berarti kan berkurang sekitar 1,1 miliaran ya. Kita lihat apakah ekuitasinya itu ada berkurang atau enggak. Nah, kalau dia seharusnya perusahaan kalau merugi dia total ekuitasinya hutang bertambah, ekuitas menurunnya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau kita lihat di sini hutang ini berkurang 1,1 miliaran dan ekuitasnya malah meningkat 54 miliaran dia 62 miliaran. Nah, ini kalau kita lihat ini ada tambahan modal di store sekitar 32 miliaran. Nah, dia penambahan dari sana, nanti kita lihat itu dari mana ya. Ini penjualan bersih kita lihat, ini menunjuk drastis nih, dari 8,1 miliaran menjadi 4,8 miliaran, berkurang sekitar 3 miliaran. Total laba kotornya dia berkurang sudah, tapi kalau kita lihat di sini bahan pokok penjualannya dia kayak agak lupa taruh buka kurungnya. Biasa tahu buka kurung ini kayak lupa. Nah, di sini kita lihat dia labanya itu sudah bukan cukup drastis. Dia sudah bukan cukup drastis, bahkan dia merugi. Rugi usaha bahkan mencapai 5 miliaran. Itu dikarenakan beban modal administrasi berkurang dan apalagi pendapatan paling berpengaruh. Jumlah pendapatan lain-lain dia ruginya sudah mulai berkurang, tetapi dikarenakan tadi penjualannya itu dia sangat drastis penurunannya, ruginya itu meningkat dari 3,9 miliaran sekarang menjadi 5,9 miliaran. Dan ketika perusahaan mengalami kerugian, malah ekuitasinya malah meningkat ya. Para persediaan pun berkurang loh. Nah, pembayaran kepada pemasok pun berkurang dari 7,6 miliaran menjadi 600 juta saja. Persediaan berkurang, kepada pemasok berkurang, semua tetap berkurang. Berarti kemungkinan tadi ruginya itu bisa lebih banyak ya. Kalau dia tadi persediaan baik kepada pemasok lebih banyak. Jadi semua faktor itu perlu kita lihat. Di sini dikatakan penawaran umum perdana dan lain-lain. Dewan komisarisnya Huang Yeping, Chen Xiao, Andrew Laksono. Ini direktur utamanya ini William Ong, An Sao Hong, Seng Bing, Yuan Xiao Chong. Ini semua nama Mandarin ya rata-rata ya.
Oh, ini kalau kita lihat ini kayak manajemen ini berupa cukup drastis ya nih ya. Semua rata-rata berubah. Coba kita lihat dulu. Nah, ini kayak yang samanya masih tetap itu komisaris independennya Andrew Laksono, sedangkan komisaris utama dia udah berubah. Komisaris tak berubah. Semua rata-rata berubah di sini. Apa ini perubahan manajemen secara besar-besaran? Lalu jika kita lihat dari dewan direksinya semua rata-rata berubah. Nah, ini apa ya? Padahal kalau tidak salah IPO-nya ini 2021 ya, tapi ini manajemennya memang berubah setelah IPO ya. Berarti ada sesuatu. Ya, memang perusahaan sedang mengalami kerugian sih. Nanti kita lihat apakah dengan perubahan manajemen itu bisa sangat berpengaruh kepada kinerjanya. Padahal sekarang kinerja ini lagi turun. Oh, dan perusahaan ini dia bergerak di bidang baterai ya, di bidang baterai, sistem surya dan lain gitu ya. Makanya namanya itu ada pakai green power energy, green power ya. Ini custom bank kita lihat. Ini kasnya ini kecil aja, tapi dia udah meningkat dari 5 juta menjadi 300 jutaan. Mungkin sahabat-sahabat investor sekalian kasnya pun ada kayak gitu ya. Nah, ini untuk yang di bank ini agak sedikit banyak. Ini piutang usaha kita lihat. Perincian kerugian puluhan nilai. Wah, ini ada 400 juta nih, banyak juga sih. Karena dia jumlahnya itu hanya sekitar 2,4 miliaran. Jika dia dari persentase termasuk banyak, untuk piutangnya dia sudah agak berkurang. Nah, dia sudah berkurang dari 1 miliar menjadi 400 juta yang lebih dari 3 bulan. Tapi semuanya rata-rata meningkat ya ini ya. Nah, ini persediaan. Dia ada base, ada coating dan creasing roll. Dia baja ini ya. Ada baja, ada baterai, semua ada lah ya. Yang uniknya tadi, mengapa bahan dalam proses sudah gak ada? Nah, ini apakah karena akan perubahan besar-besaran atau gimana? Tapi biasanya gini ya, sebuah perusahaan kalau dia udah mulai bangkrut, kemudian dia akan perubahan manajer secara besar-besaran. Kalau dia bisa bagus, itu usahanya bakal meningkat, bahkan meningkat tajam. Tapi kita ini nggak tahu, ini kita perlu apa ya? Perlu misalnya kalau kita mau tahu perusahaan ini, kita perlu terus pantau apa keuangannya dan lain gitu ya. Misalnya tanpa ada perubahan semakin membaik, nah itu berarti sudah boleh dibeli. Nah, memang kayak gitu ya. Nah, jadi memang kalau kita invest saham itu perlu rajin-rajin gitu. Utang bank kita lihat ini Bank Sentral Asia dan lain-lain. Jumlah bagi jangka panjang sama aja. Oh, ini tadi kalau kita lihat di sini, kemarin kami ada lihat beberapa perusahaan dia bunganya itu dia gak gitu tinggi loh. Kemarin pun sekitar 6 miliaran pinjaman DBC ya. Pun ada 100 miliaran ya, 100 miliaran pun ada juga, bahasa miliaran pun, puluhan miliaran pun ada juga. Dia nilainya kayak bunganya entah berapa, pokoknya dia kayaknya lebih kecil dari ini. Entah mungkin karena sudah terpercaya atau gimana ya. Nah, ini tinggal kenaikan gaji 6% aja. 6% terlalu kecil sih kayaknya. Saya lihat juga itu gajian udah berapa. Kita lihat pemegang saham terbesar itu tetap PT ya, Nepstar Energy, PT Longging. Tapi memang perubahan kepemilikan saham ya, ini besar-besaran juga. Oh, dia masyarakat itu jadi lebih banyak, makanya mungkin modalnya bertambah. Sedangkan untuk yang pemegang saham sebelumnya sekarang udah pemegang saham sebelumnya kayak sudah gak ada.
diganti dengan pemegang lain, maka perubahan margin secara besar-besaran. Penjualan besi kita lihat. Tapi yang kami pengen tahu itu Andrew Laksono yang tadi komisaris independen, kenapa dia gak berubah? Apa karena dia punya keahlian atau gimana ya? Memang kayak gitu. Sebuah perusahaan kalau kita mau rombak besar-besaran, kita gak bisa pecat semua orang. Harus ada salah satu atau apa yang dia yang sangat pintar, jadi kita bisa berharap pada dia untuk beberapa hal yang sebelumnya ya. Beban umum dan administrasi kita dari sini. Gaji dan tunjangan 1 miliaran menjadi 2 miliaran. Dia bahkan meningkat ketika perusahaan sedang merugi. Jamuan dan sumbangan kita lihat di sini. Tapi perjalanan dinas kok meningkat cukup besar. Padahal perusahaan sedang rugi. Nah, perjalanan dinas meningkat cukup besar, pemeliharaan dan perbaikan malah meningkat. Semua tetap meningkat. Jamuan pun meningkat kayaknya tadi ya. 9%. Nah, ini cuma di Jabodetabek ya. Dia cuma di Jabodetabek. Tapi kalau dia udah di luar Jabodetabek, kayaknya bisa lebih besar. Ini memang masih tunggu ke sini. Baiklah, itu saja kami. Sekian, terima kasih, saya investasi.